Selamat pagi anak-anak yang terkasih, berjumpa dengan Pagia dalam pelajaran agama. Pada pagi hari ini kita memasuki tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas rezeki dan makanan yang kami santap setiap hari dan kemurahan hati Tuhan. Ajarilah kami untuk berbagi rezeki kepada sesama, terutama kepada orang-orang miskin yang lapar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai dan melihat kisah bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan membuat mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan, maka kita bernyanyi terlebih dahulu. Marilah kita bernyanyi bersama-sama. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita menyanyikan lagu tadi, sekarang mari kita saksikan kisah bagaimana Yesus membuat mukjizat sehingga dapat memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang. Anak-anak yang terkasih, setelah kita menyaksikan bagaimana kisah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan membuat mukjizat, maka pertanyaannya adalah, apakah kita selalu mengucap syukur dengan berdoa sebelum makan? Maukah kita berbagi makanan kepada sesama yang membutuhkan? Dari kisah tadi, kita dapat menemukan beberapa hal penting
yang perlu kita ketahui. Yang pertama, makanan adalah kebutuhan pokok setiap orang. Kedua, Tuhan Yesus ingin agar tidak ada orang yang menderita kelaparan. Ketiga, Yesus membuat mukjizat dengan memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang, dan sisanya ada 12 bakul. Sampai sekarang Tuhan terus memberi kita makanan dan rejeki yang lain, sehingga kita patut bersyukur kepadanya. Kemudian Tuhan memberkati para petani, nelayan, peternak, dan semua pekerja yang mengusahakan bahan makanan. Selanjutnya, kita diajak supaya jangan boros dan jangan membuang-buang makanan, karena makanan itu berharga dan masih banyak orang yang membutuhkan makanan. Maka kita juga diajak untuk berbagi makanan atau apapun yang kita dapat bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Anak-anak yang terkasih, kiranya demikianlah yang perlu kita ketahui dari mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada tema kita hari ini. Setelah kita belajar bagaimana caranya kita berbagi dan juga tidak membuang-buang makanan dan juga bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita makan, maka marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami semangat untuk berbagi makanan kepada orang miskin dan lapar dengan ikhlas dan senang hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.